Oke, saya buka. Mungkin buat teman-teman bisa langsung saja tanya. Ini tadi ada satu pertanyaan mungkin yang di dalam chat yang lupa saya bacain. Ini ada pertanyaan, lama nggak sih latihan nyungkil gitu ya? Kebayang butuh kesabaran dan konsistensi tingkat dewa gitu. Eh, Berapa lama biasanya Pak Yasir satu karya? Ya tergantung kompleksnya ya Ya, gambarnya, tetapi biasanya rata gitu ya. Kalau yang eh, mungkin pemula gitu, kira-kira berapa lama? Saya share, saya pernah ikut workshopnya itu seharian ya kayaknya kita ya waktu itu ya, lebih betul. dari 6 jam gitu, dan yang dihasilkan segede gini gitu. gambar gambar saya cuma segede gini, dan itu like 6 hours and more, dan gambarnya juga nggak complicated gitu. Jadi saya mungkin balik lagi ke pertanyaan gitu, rata itu berapa jam dihabiskan waktunya untuk satu karya? Iya, kan dia bertahap ya. Karya itu kita buat bertahap. Pertama kita buat yang simple dulu. Eh, Misalnya kucing hanya garisnya dulu. Lama-lama mulai complicated ya. Kalau teman-teman lihat di Instagram saya juga, ketika awal-awal saya simple aja gambarnya. Lama-lama makin kemari tuntutan saya semakin besar, supaya saya tidak bosan. Jadi semakin kemari saya semakin semakin kompleks, semakin semakin jelimet, semakin detail. Tapi pas awal-awal saya buat simple kok, ya, nggak banyak. Itu yang ini gambar ini itu ketika saya buat tahun 2007, simple banget itu, cuman blok aja kan, ya. Terus kemari yang ini nih makin makin jelimet, eh, makin cerewet saya kata orang. Oh Yasir tambah cerewet ya, kamu semua di ini. Berapa lama? Satu gambar itu ya bisa, kalau hanya hitam putih 2 jam selesai. Tapi yang lebih lebih ini, seberapa besar tingkat kepuasan kita sama gambar itu. Kayak Bu Rasti tahu banget itu, kalau lihat anak kecil ya. Anak kecil tuh gambar jelek aja bisa ketawa loh, bisa bahagia loh. Kita orang dewasa gambar gambar bagus aja masih marah-marah. Itu malah frustasi, dan itu makanya kata si Picasso, every child is an artist, karena dia gambar jelek aja yang menurut kita jelek, dia bahagia kok. Dan itu saya bilang, nilai moralnya, nilai apa ya, nilai nilai yang pelajaran bagusnya, ketika anak kecil gambar kuda warna pink, dia bahagia kok, ya kan. Kita bikin kuda pink berani apa? Nggak bakal berani kita. Kuda warnanya nggak gitu. Ya, kita kehilangan nilai bahagia. Itu yang saya bilang, bahagia. Jadi sekitar 2 jam, the very simple one ya. 2 jam, Wah, ini 2 jam, 3 jam lah. 2 jamnya Pak Yasir mungkin bisa 2 hari 2 malamnya saya mungkin. Eh, itu ada pertanyaan. Eh, Alat untuk mencungkil ada berapa tipe Pak? Apa aja Oke, the very okay. basic? Ya, eh, kita kebetulan, saya tunjukkan di sini. Ini ada berapa? Saya ada menjual, kita juga jualan ya. Eh, Basic kitnya, ya. Basic kitnya, ini ada rong. Ini buatan Cina punya, murah-murah lah. Terus ini pisau, dan ini tinta. Just simple gitu, dan kita ada buku petunjuknya untuk buat. Uh, Pisau ada macam-macam, seperti juga kuas, ataupun seperti juga motor. Ada yang kelas seperti ini. Uh, Kalau saya pakai juga macam-macam. Saya pakai yang ini. Bentar. Ini student grade. Bisa kita jumpai di Artland juga ada kayak gini. Artland juga ada. Atau yang buatan Cina juga ada ini. Seperti ini.
Dan apalagi yang kita perlukan untuk bikin tintanya rata itu kita bisa pakai sendok ya. Bisa lihat di YouTube bagaimana meratakan cetakan. Setelah dipres, kita bisa gosok bagian belakangnya sehingga tintanya bisa rata. Karena tinta rata itu prinsipnya banget tentang ilmu cetak. Fotografi, koran, kalau tintanya nggak rata nggak bisa dibaca ya. Fotografi, tinta tuh mesti rata. Itu loh. Kalau tidak rata, kita bikin eksperimen namanya. Boleh aja gitu loh. Tumpukan 3-4 warna tidak rata, memberi efek yang kita kontrol, itu bisa bagus. Pak Yasir? Yap. Pak Yasir, untuk hasil cetakan, kalau kita cetak di atas kertas dan di atas kain, itu mestinya kan tintanya berbeda Pak ya? Atau sama? Saya pernah buat, Bu Rasti pernah ikutan workshop saya, di atas kain kita bisa buat. Sama tintanya. Sama. Tintanya itu nggak luntur Pak ya? Enggak tuh. Seandainya dicuci mamanya? Enggak. So far kita pakai mesin cuci, enggak luntur tuh. Walaupun sebenarnya untuk tekstil itu adalah sebenarnya tinta sablon ya, yang di kaos kita tuh tinta sablon. Tapi saya masih bisa push lagi, dorong lagi, ini menggunakan tinta yang berbasis minyak yang saya pakai, itu masih bisa. Tinta yang ditunjukin Pak Yasir tadi juga bisa juga Pak ya? Bisa untuk kain, bisa untuk kertas bisa. Ya? Dan untuk kain nggak akan luntur gitu ya? Enggak. Okay. Cuman agak tebal aja Pak. Agak tebal di baju. Biasanya saya pakai di tote bag. Kalau tote bag kan lebih ini ya, lebih tebal ya. Ada lagi teman-teman? Tadi kalau nggak salah disebutkan ada 2 teknik ya Pak. Yang satu di print dengan tinta gitu ya. Yang satu lagi dilukis gitu. Nah ini yang untuk dilukis tuh maksudnya gimana? Apakah setelah dicungkil gitu terus plate-nya kita lukis satu-satu dengan warna yang kita suka baru kita print atau gimana? Sebentar, saya ambil contohnya dulu ya Bu ya. Bentar. Ya buat teman-teman sambil nunggu Pak Yasir mungkin bisa silahkan dibuka saja mikrofonnya atau videonya, jadi kalau mau nanya bisa langsung bertanya. Ini Pak Awal nanya vinil. Nah, ini yang saya buat di atas tote bag. Dan ini udah 2 tahun ya. Saya cuci juga, nggak luntur. Dan seperti Bu Rasti tadi nanya, ini saya lukis dulu bawahnya dengan menggunakan cat akrilik. Ngawur wae. Kemudian saya print dengan linocut yang sudah saya bikin motifnya. Ya. Oh, catnya di itunya ya? Maksudnya cat dasarnya Pak ya? Cat dasarnya cat akrilik ya? Iya, cat akrilik. Ini juga sama. Gak apa-apa, lihat aja sekalian. Tuh, kok hilang? Sama itu juga. Keren tuh. Di atas kain ya. Jadi itu dasarnya itu di kotak itu memang pakai akrilik dulu ya. Dan ini lebih cepat, lebih praktis kita buat daripada warna yang saya tunjukin pada karya saya. Ya, makanya ini aplikatif, langsung bisa dan ada beberapa guru dari luar melihat saya menggunakan ini, saya mau pakai untuk ngajarin kelas 5 dan kelas 6 katanya, cara kamu efektif banget. Yang dia tanya lagi, kamu pakai beli tote bag-nya di mana? Ya saya nggak bisa tunjukin mau dibeli di Bandung, dia tinggal di mana mau beli di Bandung, saya bilang. Kadang-kadang kan abang banyak saya bilang gini kan, cari aja di lokal lo. Padahal bisa untuk bisnis tuh Pak. Iya, saya pernah jual, tapi lama-lama saya bosen juga. Saya kok jadi kayak sama juga ya, saya bilang.
Jadi karena orang membandingkan dengan cetak digital juga jadinya. Jadi saya mesti tayangkan video itu saya buat dengan manual. Nah, saya tunjukkan di Instagram biasanya, ya, itu kira-kira. Tadi sebenarnya ada pertanyaan yang mengganjal. Tadi kan kita nggak bisa bilang itu sebagai duplikat karena it's an original, gitu ya. Betul. Karena setiap prosesnya adalah proses original gitu. Tetapi apakah ada number gitu ya yang kita bilang oke, this is original sampai sekian cetakan, atau nggak ada batasan untuk, maksudnya di dalam dunia seninya sendiri, apakah ada batasan yang original sekian pieces and the rest of it is not, atau nggak ada, semua kita sebut kode etik Bu ya? Betul. Apakah kita bisa bilang semuanya adalah original? Oke. Ini terminologinya. Ini saya tunjukkan ya. Kebaca nggak teman-teman? Kebalik ya jadinya. Enggak ya? Ini 1/10. Bahwa ini adalah edisi pertama dari 10 yang saya buat. Ya. Ini tanda tangan saya di sini. Dan ini judulnya. Picasso juga lakukan ini. Seniman-seniman modern yang lain juga melakukan seperti ini, menggunakan pensil dan harus ada nomornya. Jadi jelas. Kalau ini habis, saya mesti ada kasih kode lagi bahwa ini adalah edisi kedua, seperti cetak buku juga deh. Edisi keberapa, ya. Tapi ini kode yang saya juga nggak ngerti, itu terminologi internasional, baik yang Cina ataupun Jepang juga, kenapa mesti pakai pensil? Kan bisa dihapus, saya nggak tahu juga. Gitu. Iya. Saya boleh nanya Pak Yasir? Saya ya. Ayu. Kalau kayak tadi, itu pertanyaan saya selama ini, karena saya pernah ngelihat patungnya Picasso, yang saya tahu tadinya cuma ada 12 kalau nggak salah. Terus tiba-tiba saya ngeliat di Singapura ada satu lagi gitu. Jadi itu yang ke-13 gitu. Ini kan sama kayak tadi, 1 dari 10. Kan berarti itu yang kedua. Nah, kalau kayak gitu value-nya gitu buat yang udah beli jadi turun atau gimana biasanya? Seperti juga mereka ada investigasinya juga, apalagi karya-karya maestro selevel Picasso ya. Itu mereka punya intelijen sendiri untuk melihat ini karya yang benar asli apa enggak ya. Dan karya itu juga ada sertifikatnya. Beberapa teman-teman tuh buat sertifikat untuk setiap karyanya. Itu bisa diinvestigasi kok. Karya ini asli apa enggak, dari tanda tangannya atau apa. Saya beberapa kali lihat film, itu art historian ataupun ininya kok pinter-pinter banget ya bisa melihat ini karya ini asli apa enggak gitu loh. Ya, bisa turun nggak? Yang saya pernah dengar karya itu bisa turun atau tidak adalah ketika si seniman itu tidak konsisten berkarya. Jadi udah bikin karya, tahu-tahu dia ke sawah jadi nelayan lagi, terus jadi direktur, jadi menteri, bikin karya lagi, ya enggak. Itu tidak konsisten. Orang lihat konsisten berapa tahun. Syukur sekarang ada Instagram. Kalau dulu seniman itu bikin buku. Dan buku itu adalah referensi menunjukkan bahwa seberapa konsistennya dia berkarya. Proklamator kita Bung Karno tuh sempat bikin 5 jilid buku tentang koleksi istana, dan buku itu menjadi yang rare banget sekarang karena itu masuk dalam sejarah seni rupa Indonesia, dan pada zaman itu dicetak oleh Bung Karno dengan biaya yang mahal menurut saya. Dan rata-rata beberapa kampus seni itu punya buku itu diberikan oleh Pak Bung Karno pada saat itu. Ya, itu yang lukisan istana bukannya kemarin juga baru dibuat lagi ya? Yang lukisan di istana? Di repro. Istana kalau nggak salah kan sempat ada juga gitu. Iya. Berapa lukisan itu ada yang diselamatkan, dibuat repronya. Karena yang aslinya kondisinya udah rusak. Jadi yang ditampilkan ke depan kayak Mona Lisa Leonardo da Vinci di Louvre itu dalam kotak anti peluru, yang diatnya juga pelan-pelan. Yang kita lihat di yang lain itu adalah repronya.
Pada saat itu repro, tapi sekarang orang bisa lihat ininya dengan foto kok. Iya kan di-share kemana-mana ya. Begitu kira-kira. Tadi kalau dengan teknik linocut print ini atau dengan teknik print itu memang untuk reserving the art-nya lebih long life ya gitu. Dan bisa nggak misalnya nih ya, kan tadi 1 sampai 10 atau 1 sampai 12 lah gitu ya edisi pertama. And then the second one you change the color gitu ya, kan bisa ya, dalam printnya kita change the color atau change the combinations of the warnanya. Itu bisa disebut sebagai new editions gitu ya. Ini original yang berbeda, atau itu adalah bagian edisi kedua gitu. Yang mana nih? Kalau kita merubahnya major, besar, itu kita masukkan dalam new edition. Tapi kalau sama juga seperti buku kalau kita buat yang baru, sisipannya banyak, kita harus nyebut sebagai edisi yang sudah diperbaiki toh. Itu jadi perbincangan juga di beberapa komunitas seni grafis internasional yang saya lihat, printmaking internasional. Saya mau rubah warna. Kalau kamu rubah warna, kamu masuk dalam edisi baru, dia bilang gitu. Jadi kamu mulai urutannya dari 1 lagi ataupun berapa gitu loh. Bahwa karya itu yang itu tetap ada ya. Andy Warhol tuh bikin Marilyn Monroe berapa kali warna loh, Bu Rasti. Dia robah-robah. Dan ketika dia buat itu malah tidak dicetak banyak, cuma 1 di atas kanvas, dan itu monoprint, orang katakan monoprint, hanya cetak 1 kali. Ya, Andy Warhol bebas gitu loh. Dia muncul untuk merubah, menggempur aturan-aturan lama ya. Itu ceritanya. Ada lagi yang mau bertanya, yang lain? Sambil nunggu. Oke, silakan Bu Dwi. Enggak, tadi baru ngikutin, saya juga baru menyimak. Tadi yang bikin tote bag itu gimana Pak stepnya? Yang untuk anak kelas 5, kelas 6 itu loh tadi. Oh iya. Saya klisenya saya nyempil di mana ya? Bisa lihat nggak ini? Ya? Iya bisa. Ini saya dasari dulu dengan cat ya. Kemudian akrilik ya Pak tadi ya? Akrilik, betul. Akrilik ini akan lebih mudah Bu kalau misalnya tote bag-nya warna putih, akan langsung kelihatan ya. Kalau warna hitam dia hilang warnanya, jadi saya mesti lapisi dulu dengan cat putih yang banyak, baru saya bisa kasih warna supaya catnya tidak diserap oleh warna hitam. Kalau warna putih lebih enak, lebih mudah, dan tidak bikin frustasi. Saya selalu bilang lebih mudah itu artinya tidak bikin frustasi. Kalau orang tuh kadang-kadang begitu sulit langsung frustasi, capek gue nggak bakat ya. So kalau Ibu tidak mau buat dengan linocut, kita bisa cari benda pengganti, misalnya tapak tangan kita, gitu loh. Bayangin tangan kita kasih cat, tempel di sini, itu juga jadi lucu kan? Iya. Ya, kegembiraan itu yang bahagia itu yang mahal, saya bilang gitu loh. Kalau nggak mau itu bisa juga pakai buah-buahan, mentimun misalnya. Timun kan ada biji-bijinya tuh, taruh di cat, tempel di sini. Iya. Berarti zaman dulu tuh kan ada gambar pakai getebok pisang ya? Oh iya, benar. Is that print also ya? Print also. Bagian dari print. Ini awal nanya nih Pak Awal, untuk vinilnya sendiri ada batasan ketebalan minimum nggak? Enggak. Saya itu vinil yang ini ada berapa orang itu yang di luar saya kenal, dia nggak suka tipis, ditempelin di kayu lagi sama dia. Jadi ini kan kata dia meleot nih katanya. Jadi ditempel lagi di kayu tebal sama dia, kayak amben itu kan jadinya. Ya monggo, bisa aja. Tapi ini tipis aja.
Kalau nggak tebel, saya nggak mau rugi. Belakangnya saya pakai lagi. Biasanya. Tapi ini cukup tipis kok. Nah, orang-orang yang suka woodcut tuh paling males nih lihat kayak begini nih, teman-teman. Meleot, Sir, meleot. Ya udah lu kasih ini dong, kasih kayu, saya bilang. Ya kan? Ya, Tapi saya ya. kalau tidak, udah nggak pakai, saya pakai gulung gini. Efektif banget kan simpennya, storage saya. Itu berapa mili, Pak? Ini cuman berapa sih? Nggak sampai 1 senti, paling 7 mili kali. Oke. Tuh. Ini pertanyaan mungkin agak jauh. Ada nggak orang yang pernah nawar the linocard-nya? Dijualnya linocard-nya, bukan the print-nya. Eh, belum, tapi berapa teman di Jogja itu jual karya dengan linokatnya. Jadi ditempel bareng, ya. Dia jual barang satu paket katanya. Gitu. Ya monggo, saya bilang gitu. Dan ini diwarnain lagi sama dia, jadi menjadi tampilan baru lagi. Dan teman-teman itu yang di Jogja saya lihat nyetaknya di atas kanvas. Kanvas kayak lukisan. Tapi kalau lukisan itu tingkat detailnya itu beda dengan linocard. Jadi saya bisa tahu ini kamu pakai woodcut ya. Iya katanya. Jadi ya sekarang udah interdisiplin ya. Lu mau buat apa, bikin patung, bikin apa juga bisa sekarang itu ceritanya. Di Asia sendiri berapa besar yang menggeluti area linocard print ini? Negara apa aja biasanya selain Jepang mungkin ya? Jepang, saya baru-baru 2 tahun ini kan ngikutin. Kita banyak kesamaan dengan orang Latin ternyata. Orang Latin, orang Peru, kemudian Brazil, saya banyak teman-teman. Dan cara dia bertutur karyanya itu seperti orang kita, naratif. Naratif itu bercerita, seperti relief Borobudur. Dan saya tuh banyak gampang mudah dapat like itu dari orang-orang Brazil, orang-orang ini. Dan tentu saja India, ya, India juga banyak. Cina, Taiwan, oke. Jepang dia luhur banget ya menurut saya. Kayak Holy Grail, begitu pelannya seperti orang bikin tehnya tuh pelan banget. Jadi printmakingnya juga halus banget ya. Eropa, iya. Ya lumayan kok, berarti berapa negara. Tapi yang saya lihat Eropa itu yang ini Rusia itu luar biasa, detail ya, dengan latar belakang historis sosialnya. Dia kalau bikin apa-apa detail, ya. Dan Indonesia lumayan ya, karena negara besar, senimannya juga banyak ya, saya bilang gitu. Jadi kalau orang mengatakan masa depan Indonesia ada di seni, ada, saya bilang gitu. Ya, gitu kira-kira. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi Mbak yang tanya Mbak. Kapan Boleh. bikin workshop lagi Pak Yasir, kapan bikin workshop lagi? Bikin workshop lagi. Mudah-mudahan ya 2021 ya lebih pede lagi. Pandemi saya lagi rencana-rencana mau bikin online. Kemarin juga ada yang tanya. Saya undang sih ke acara ini, tahu hadir apa enggak ini ya? Saya Pak. Jadi dia bilang, Saya senang karyanya Pak Yasir. ya alhamdulillah, makasih Pak. Jadi saya rencana mau buat kelas online, tapi saya masih maju mundur bisa nggak nih ya bikin kelas online. Tapi kalau mau buat kelas workshop lagi, saya usahakan di 2021 ini kita akan buat paling nggak mungkin pada kuartal kedua ya mungkin ya akan bisa ya. Kuartal ke-1 nih pada sibuk vaksin kayaknya ya, masih serem-serem, ngeri-ngeri sedap kayaknya ya. Begitu. Yang online dong, jadi yang di luar negeri bisa ikutan juga. Iya tuh maju mundur Bu Rasti, bisa nggak ya gitu loh. Oke, akan saya usahakan untuk bikin online. Baik.
Nggak apa-apa, silahkan. Ini kita santai. Saya mungkin ada pertanyaan yang lebih ini adalah ini dominasi yang melakukan berkesenian di area Linokat ini perempuan atau laki-laki 50-50%-nya percentage-nya atau banyakkan laki-laki gitu. Sama Eh, usianya rata-rata usia berapa? eh, saya lihat sih kayaknya nggak jadi masalah antara laki-laki dengan perempuan, sama aja yang buat laki-laki dan perempuan. Tapi beberapa yang teman saya itu kebanyakan adalah ya mungkin sama seperti di Indonesia ya, menjadi seniman profesional itu agak sulit. Jadi mereka kebanyakan adalah guru seni di sekolah, ya, yang chat dengan saya, Yasir kamu gimana bikinnya? Terus saya balik chat lagi, kamu pakai apa? Saya bilang gitu kan. Itu kebanyakan adalah guru-guru sekolah, dan berapa yang orang luar yang pernah beli lukisan saya atau karya saya itu kebanyakan adalah guru, 2 orang guru pensiunan. Mungkin dia pakai duit pesangon kali beli apa-apa, ini mau ngapain lagi dia, oh beli orang Indonesia, dia bilang gitu. Ya coba, saya bilang gitu. Dan saya juga sebut saya adalah pensiunan guru, saya bilang gitu. Dan dia menikmati hari tuanya dan dia melakukan karya seni. Ibu-ibu around 60 lah. Jadi kita ngomongin pandemi lah, ngomongin COVID dah, dan macam-macam. Laki-laki juga banyak, itu laki-laki kebanyakan dia lebih suka direct ya, jadi lebih suka painting saya lihat. Kalau yang perempuan ini kayaknya di printmaking lebih banyak. Saya around mungkin 60-40 kali ya, perempuan lebih banyak ya. Karena ya sama alasannya seperti saya, studio kecil, storage-nya kita lebih gampang. Kalau painting itu kan studio besar ya, dan catnya kemana-mana, dan gudangnya lebih besar. Itu kira-kira berarti. Saya ngelihatnya ini bagus untuk maintaining kemampuan soft motor skills ya gitu. Ketika kita mulai hitting 50 gitu ya, itu ada mulai hit memang ada penurunan kemampuan ya gitu. Jadi kalau orang bilang setengah abad atau setengah baya, ya itu memang hitnya di usia 50 gitu. Jadi saya sendiri melihat nggak gampang gitu. Jadi kalau ditanya apakah tebal tipisnya si vinil menjadi patokan, mungkin kalau untuk pemula sebaiknya yang tebal, karena saya waktu saya ambil workshop dan pakai yang tipis itu bolong itu karena kekuatan kita gitu ya, ini how to make it fluent gitu untuk mencungkil dengan baik, itu juga menjadi tantangan sendiri gitu. Memang bisa mengasihkan ya. Kalau belum biasa mungkin ngebelok-belokin gambarnya garisnya juga tidak mudah ya gitu. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau, kalau saya sih memang sangat curious ya, bisa berapa layer itu? Maksudnya ketika kita ngeprint gambar dengan yang 1 warna, 2 warna, 3 warna, itu bisa berapa layer ya? Dan apakah ketebalan, jadi gini, nyungkilnya sama gitu, atau ada yang nyungkil tipis, jadi bergradasi nyungkil gitu, ini mungkin untuk yang udah jago gitu. Tapi apakah gradasi cungkilan itu nantinya akan bisa membedakan warna? Kalau kita pakai berapa layer gitu? Justru yang kalau kita pakai banyak layer, yang terjadi adalah banyak tekstur. Karena cat dengan cat itu bertumpuk seperti painting. Berapa teman-teman yang pakai style seperti ini, itu
karyanya tuh jadi begitu beratnya. Jadi ada rata dan tidak ratanya itu menjadi efek tekstur sendiri. Itu sempat tren pada waktu tahun 90-an deh, 90-an tuh di Jogja. Jadi efek tekstur katanya ya. Teksturnya apa? Memang karena cat yang tebal. Untuk lebih tebal lagi, itu sampai 40 warna dalam 40 layer. Dalam satu karya saya bilang, kamu berapa warna nih? Mbuh mas, 40 kali mas. Waduh, saya bilang. Yang masih muda, umur 20-an nggak masalah. Umur-umur 50-an kan boyoknya lumayan kan. Tapi kalau pakai mesin, mungkin lebih enteng. Kayak Linocut atau Relief Print ini memungkinkan untuk cetak banyak layer. Tapi kalau kayak screen printing atau sablon, itu paling banyak paling 15. Ya. Kan sablon juga layer by layer ya. Tapi dia kalau terlalu banyak warna kayaknya nggak cocok, saya bilang nggak dapet ya. Jadi kebanyakan orang pakai relief print dengan banyak warna. Ya, begitu kira-kira. Bisa 40. Saya pernah rekor teman saya 40 warna. Oh, banyak juga ya. Iya. Ada fine line nggak antara ini yang art gitu ya, we do it manually dengan ini, dengan yang print. Tentu yang print hasilnya atau warnanya mungkin jauh lebih variatif, atau yang dengan digital gitu, karena ngoplos warna dan lain-lain kan digital sekarang we can actually do it gitu. Iya. Fuchsia aja bisa sampai 3-4 level of fuchsia gitu, yang ungu yang gradasinya bisa sangat detail. Fine line-nya gimana gitu? Seberapa jauh nih gitu as an art? Karena print ini related sekali dengan digital technology gitu. Seberapa jauh kita bisa mempertahankan gitu ya dengan persaingannya dengan digital technology? Menurut Pak Yasir seperti apa? Di beberapa kompetisi, kita ada kompetisinya juga, printmaking internasional, Biennale, Triennale. Indonesia ada kok yang menyelenggarakan Kompas Gramedia 3 tahunan. Jogja juga ada. Jadi kita ada aturannya, tidak menerima digital. Kita hanya menggunakan yang more orthodox katanya. Jadi screen printing, linocut, woodcut, ataupun etching. Di internasional juga gitu. Tapi ada juga yang membolehkan mix media, digitalnya berapa persen, dan ininya berapa persen. Di Inggris malah ada jurusan menggunakan mesin fotokopi. Namanya isograph. ISO, isograph kalau nggak salah. Itu mesin fotokopinya namanya ISO katanya, dia bilang gitu. Dan ada orang Indonesia yang ngambil peminatan pada mesin fotokopi itu, ya. Dan bisa warna. Saya nggak tahu bagaimana para ahli atau para yang penjaga terminologi itu membolehkan ini masuk dalam wacana art, ya. Karena itu menjadi menarik. Yang menarik itu art adalah dia mencari jalan terus mau kemana. Akhirnya dulu dibilang fotografi bukan art. Akhirnya fotografi masuk art sekarang. Dulu fotografi adalah dokumentasi, bukan? Ya kan? Tapi lama-lama kemari, Ansel Adams, kemudian berapa tokoh founding father fotografi, this is art. Jadi fotografi bukan dokumentasi. Film tadinya dokumentasi juga toh, sekarang menjadi art sendiri. Ya. Jadi bukan untuk bersaing, tapi mereka saling melengkapi sebenarnya, saya bilang gitu. Ya. Kamu bisa apa? Saya akan mengisi di sana, ini begini, ya seperti itu. Ya. Piano elektrik juga ada, piano akustik tetap ada ya, seperti itu. Begitu kira-kira. Oke, Pak Yasir. Selama ini pengalaman Pak Yasir begitu selesai beberapa kali cetak. Tadi kan menggunakan tinta ya, terutama tinta yang tinta jenis minyak. Iya. Apakah Pak Yasir setelah mencetak beberapa kali linonya itu dibersihkan, Pak? Menjadi dibersihkan ya. Jadi bisa dibersihkan, Pak ya? Betul. Oke. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak dibersihkan
lama-lama tebal, akhirnya juga akan mempengaruhi kualitas ya kalau nggak dibersihkan. Eh, Ada cairan tersendiri Pak ya? enggak. Ini kita ketemunya aja ya. Bahwa jenis karet ini kalau ketemu minyak itu akan jadi lebar kan Pak? Iya nggak? Saya jumpai pas pertama saya kok jadi beda ya ukurannya ya. Pas saya pakai warna ketiga keempat, Iya. setelah saya cuci dengan minyak, Ngembang saya Pak pakai ya? lebar. Jadi saya mesti cuci pakai sabun, pakai rinso, pakai deterjen untuk menghilangkan minyaknya. Karena tinta yang kita pakai itu tintanya adalah tinta offset. Kalau di luar di Amerika, Eropa ataupun di ini dia pakai yang merek branded ya, ada mereknya Caligo Wash atau apa. Yang di Indonesia cukup relatif mahal. Jadi saya menggunakan dan teman-teman saya seluruh Indonesia rata-rata saya lihat menggunakan tinta offset mesin offset Pak. Yang itu kita beli kiloan. Tinta offset Pak ya? Tinta offset. Kadang-kadang orang nggak mau beli kiloan, jadi ada lagi dipecah lagi dalam bentuk kecil. Dan saya pikir tinta offset ini terlarang buat di luar, ternyata enggak. Beberapa negara juga mengatakan kalau kamu susah cari itu pakai tinta offset juga bisa kok. Ternyata orang Thailand juga gunakan. Saya baru tahu sekarang. Orang Thailand itu tidak pernah bilang merek catnya apa. Begitu saya lihat di Instagramnya, ketahuan sama saya, oh kamu pakai tinta yang sama dengan kita. Cuman mereknya merek Thailand. Kalau kita mereknya kan lokal Cemanitoka ya. Thailand Tinta yang offset, sama. tinta offset pilihan warnanya nggak, bukannya terbatas ya? Iya, 5 warna. Dan itu kita mesti campur. Mau bikin warna hijau adalah biru dengan kuning. Mau bikin ungu adalah merah dengan biru. Iya. Kelebihannya Hanya orang-orang warna dasar Pak ya? hanya warna dasar. Sama seperti kita bikin STMYK itu. Ya kan? Nah, itu kan pengalaman Pak Yasir menggunakan linoleum ya Pak ya? Nah, kalau untuk yang medianya tadi, salah satu contohnya kayu tadi kan MDF ya. Itu juga bisa dibersihkan juga Pak? Iya, bisa dibersihkan juga. Ya, meskipun kayu ya? Iya, bisa dibersihkan juga. Oh, karena karena memang dari awal dia akan nyerap dulu, begitu dia jenuh, berarti bisa dibersihkan Pak ya? Iya, betul. Berapa teman itu MDF-nya itu setelah didiamin dulu, kemudian dia pakai warna ketiga keempat, dia mulai lap lagi dengan cairan pembersih, entah thinner, entah minyak tanah. Oh gitu. Saya pakai minyak tanah. Thinner bisa Pak ya, thinner ya? Bisa. Minyak tanah kan sekarang susah tuh cari. Saya kebetulan dapat loh Pak. Masih banyak loh Pak orang pakai minyak tanah Pak. Cuman harganya bersama kayak Petramak ya. Oh iya. Jadi eksklusif ya. Jadi eksklusif. Oke. Beli minyak tanah di mana? Di pasar? Dekat warung dekat rumah taunya ada. Masih jual Mbak minyak tanah, masih ada yang perlu Pak. Ya udah. Saya dapat di Tebet Timur Bu Rasti. Saya ngikutin tukang LPG kan. Saya buntutin kan. Oh taunya ada poolnya. Pool minyak tanah. Dia ke Tebet Timur. Kalau dibanding Pak antara thinner dengan minyak tanah bagus mana Pak? Hasil pembersih. Kalau thinner itu cepat kering dan baunya bikin semaput juga. Saya panik kalau nyium bau thinner. Tapi kalau bau minyak tanah itu kayak bau dapur orang lama ya. Jadi pelan-pelan baunya ya. Oh ya, saya harus cerita. Kenapa saya menggunakan tinta berbasis minyak? Karena lama keringnya. Jadi saya punya waktu lama untuk berlama-lama bikin karyanya. Kalau pakai yang air itu cepat kering. Jadi belum rata catnya, dia udah kering. Jadi membentuk warna yang tidak rata jadinya. Dan itu dialami juga oleh beberapa teman-teman yang internasional. Dia sarankan kalau kamu nyetak manual dengan menggunakan tangan, kami sarankan menggunakan minyak daripada air. Oh gitu, oke. Itu ceritanya. Cuman ada lebih yang tahan lama nggak? Sama aja. Warnanya juga kan? Hah? Nggak ya? Sama aja. Cuman memang itu ada pemerhati lingkungan, mereka nggak anti minyak. Dia mencari yang ramah lingkungan yang berbasis air. Ya, yang monggo, saya bilang. Saya juga bersihin dengan air kok, saya bilang gitu. Bahwa minyak itu setelah kena,
saya bersihkan dengan sabun, sabun akan mengikat minyak kan? Ya begitu aja ceritanya. Apa kalau di painting kan minyak itu lebih tahan lama walaupun bau ya awal-awal. Tapi kalau warnanya tidak secepat yang water base kan? Enggak ya? Pudarnya. Yang akrilik sekarang udah kuat loh Mbak. Berarti cat lebih akrilik kuat itu ya? kan kebanyakan teman-teman sekarang dari kolektor juga mintanya akrilik daripada menggunakan cat minyak. Cat minyak itu lama banget keringnya untuk lukisan, apalagi yang tebal, bisa sampai, kecuali memang mau bikin yang smooth banget seperti landscape yang smooth ataupun realis, itu pakai cat minyak. Ya. Coba-coba aja lihat di YouTube perbedaan antara akrilik dengan cat minyak. Kalau cat minyak itu warnanya cenderung lebih coklat dan old school. Maksudnya cat akrilik Pak ya? Cat akrilik, betul. Kalau akrilik itu lebih flashy, lebih pop, keluar warnanya. Tapi dari sisi harga Pak lebih mahal mana? Oh, lebih murah akrilik dong kalau dibanding. Catnya, materialnya atau karyanya? Catnya. Catnya lebih murah cat minyak. Oh, lebih murah minyak. Ya. Kalau hasil karyanya lebih mahal mana? Saya bilang itu nggak ngaruh. Yang lebih pengaruh itu soal mahal atau tidaknya bukan material tapi senimannya. Senimannya nih punya trust nggak gitu loh. Oke. Begitu ceritanya. Kalau dari kualitas Pak, tahan lamanya? Sama kok. Sama antara akrilik dengan cat minyak sama aja. Tuh. Cuma mungkin warna dari akrilik lebih genjreng ya, lebih genjreng. Tone-nya lebih. Saya kok ngelihatnya akrilik tone-nya tuh lebih cerah gitu. Betul, daripada yang cat minyak. Sama juga kayak cat air. Cat air brandnya Eropa dengan cat air brandnya Asia tuh beda warnanya. Kalau Eropa tuh warnanya lebih earthy, seperti Rembrandt warnanya, coklat. Tapi kalau Asia tuh warnanya lebih kayak India ya, Cina merahnya jebreng gitu loh. Ataupun langitnya ultramarine. Ya, Asia suka warna yang lebih flashy. Itu yang menurut saya sih ya. Tapi kalau Eropa tuh warnanya lebih kalem warnanya. Ya kira cocok-cocokan sih. Kayak Avandi sukanya catnya Eropa, Rembrandt dia pakainya, talent Rembrandt. Tapi yang teman-teman saya yang sekarang top itu pakainya catnya buatan Inggris apa Windsor apa yang lebih flashy apa saya juga nggak tahu. Ya samalah seperti orang kalau masak sukanya garam yang mana atau kecap yang mana yang cocok dengan masakannya. Ya, itu aja sih sebenarnya. Baik. Ini kita masih ada 15 menit, 10 sampai 15 menit sebelum berakhir. Mungkin Pak Yasir bisa share gitu rencananya gitu ya. Ini karena masih pandemi, tetapi kita punya banyak harapan dengan vaksin. Mungkin dalam waktu setahun 2 tahun, saya sih ngeliatnya mungkin tahun 2022 baru bisa terbentuk dengan baik herd immunity, itu juga kalau orangnya mau divaksin kan gitu. Pertanyaannya, what's the plan gitu pasca pandemik, insya Allah gitu. Apakah masih akan berkonsisten dengan berkarya setiap hari? Ini Anda setiap hari ya Anda lakukan ya, jadi every day, jadi bangun tidur ya berkarya kan gitu ya. Iya. Dan itu dilakukan itu itu yang menurut saya itu luar biasa gitu. Kita aja yang kerja kayaknya kalau mau bangun tidur gitu, mau bangun males banget gitu kan. Untuk bisa konsisten seperti itu. Nah ini kan selama pandemi juga saya lihat you're very productive gitu di dalam berkarya. Nah, what's the plan gitu? If any gitu ya, ke depannya setelah pandemik gitu.
apa sih yang ingin Anda lakukan atau ingin Anda capai? Iya, saya eh, saya tidak berani berencana dengan pasti apa ya. Tapi eh, saya mengikuti apa yang dikatakan istilah teman-teman saya ke saya. Saya late beginner. Saya baru mulai aktif berkarya itu setelah saya pensiun dini dari dosen. Jadi saya seperti eh, apa orang ngejar kereta jadinya. Saya lari terus ya. Itu yang karena teman-teman saya itu sudah di depan duluan dan saya naruh dia itu di atas ini. Saya bukan untuk menyaingi. Paling enggak saya jangan jauh-jauh banget deh sama dia gitu kan. Eh, jadi saya kalaupun tiap hari saya saya ngelihat ketika saya bikin seni itu seperti katalis ya, seperti ibadah pengobat saya itu loh. Kalau saya bikin karya itu saya jadi tidak terlampau khawatir itu tentang COVID. Jadi saya jadi mengenal diri saya lebih jauh ya Kak. Saya berdamai, tidak semua karya saya bisa bagus, tapi saya berdamai dengan kamu kan cuma baru bisa sampai segini, kamu berdamailah Sir dengan diri kamu. Kamu nggak kayak anak kecil atau banting-banting karya, marah-marah, oh, ini karya jelek, apaan ini? Gitu kan. Semakin mengenal diri saya dan itu ultimate banget buat saya. Terus rencananya ke depan pameran, iya mungkin pameran. Tapi saya masih 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 menjajaki pameran via online karena saya bisa menembus kemana-mana daripada pameran fisik yang di galeri ataupun di sebuah kota misalnya. Ya. Mungkin saya akan menjajaki kelas online ya ataupun pameran online terus dan kalau tidak ada pandemi ini saya mungkin akan menjajaki menjadi resident artis di luar. Nah, bagaimana caranya? Karena pertemuan dengan lingkungan baru di luar, jangan di balkon rumah saya terus, itu kan memberi impact apa pada saya dan karya saya, itu yang saya bayangkan. Jadi di beberapa teman-teman itu berupa itu menjadi resident artis itu adalah bekerja di sebuah lingkungan baru, misalnya dari India datang ke Jakarta, bikin karya di Jakarta, kemudian pameran di Jakarta dalam sekian waktu. Ya. Kemarin di Amerika itu yang marak dari orang Indonesia itu di Vermont, Kanada, itu banyak itu terus sejak pandemi ini mulai stop lagi. Saya nggak ngerti seperti apa. Kemudian ya ada juga yang resident artis dari Jakarta ke Jogja juga ada. Ya itu yang ingin 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 lihat suatu tembusan baru. Tapi saya tidak maksa sih. Ya let it flow aja, ngalir aja. Begitu kira-kira. Nggak pingin balik lagi ngajar sebagai dosen atau dosen tamu dan mengkhususkan diri di area print graphics? Saya jadi dosen kan udah 25 tahun dari 95 dan saya masih seneng nih sekarang nggak ngajar lagi gitu loh. Jadinya seperti dulu saya ketika lagi gambar, saya sempat punya studio di kampus. Saya lagi melukis atau ada mahasiswa datang, Pak, saya mau konsultasi tugas akhir dan saya harus stop tiba-tiba itu kan. Dan ketika setelah konsultasi selesai, saya balik lagi saya lupa tadi feel-nya di mana ya. Dan itu cukup disturbing buat saya, nggak pernah sampai top notch ya. Nah sekarang ini bablas nih biasanya nih dari pagi itu nggak mandi gitu kan sampai istri saya bilang mandi gitu. Oh iya saya mandi setelah zuhur ya saya bilang gitu. Jadi saya nikmat banget makanya itu yang saya siapkan tiap pagi ya kenikmatan bikin karya ibadah lah saya bilang ibadah seni saya di tiap pagi. Gitu, Ini beruntung sekali ya keluarganya juga sangat memahami ya dan semuanya jadi seniman juga ya anak-anak ke arah seniman juga ke arah seni juga ya. Kayaknya iya ya Bu Rasti ya. Yang besar sekarang
sudah magang dia, homeschooling, kedua anak saya homeschooling. Yang besar ini jadi editor digital, lagi magang. Yang bantu saya juga nyeting ini, ya yang kecil juga gambar, yang kecil saya pikir dia lebih berbakat daripada saya. Saya lihat tangannya lebih bagus ya. Orang yang berbakat itu adalah malesnya minta ampun ya. Jadi dia males latihan, males apa gitu loh. Jadi entah mungkin seperti apa ya, pelan-pelan. Nah, karena kedua putri kami adalah homeschooling ya. Dan di pandemi ini kita semua berempat ngumpul terus di rumah. Istri saya juga bekerja di rumah, saya juga gambar di rumah. Ya, begitulah kira-kira. Keberkahan ya, cerita kalau ya. yang lainnya pusing karena anak-anaknya di rumah sekolah, kalau ini mah udah biasa, jadi there is nothing, itu nggak ada chaos yang sangat berpengaruh. 5 menit terakhir, bila ada pertanyaan mungkin dari pemirsa, silakan. Bu Dwi. Kalau untuk gelat ini kebetulan ada keponakan saya pada senang sebenarnya di samping pada ngeliat juga sih sambil cari tahu tadi. Kalau buat yang muda-muda gini yang perlu dilatih kalau nantinya ada maksudnya arahnya mau ke seni gitu, gimana ya Pak ya untuk latihannya, preparationnya, step gitu loh, sehingga skill itu dari dini itu udah lumayan terlatih gitu loh. Itu kira-kira apa ya? Tips-tipsnya atau karena kan Bapak anak-anaknya ini tadi arahnya juga ke seni ya gitu. Iya, sekarang kan banyak apa namanya program-program atau apa YouTube cara gambar. Anak-anak saya nggak ajarin secara langsung, kecuali mereka bertanya. Anak saya yang besar ketika dia main cat air, dia nyampur warna, saya tahu nih, ini warnanya warna ini. Saya tanya, kamu pakai warna apa ini? Warna kulit orang ini. Kamu dari mana? Dari YouTube. Dan saya ketawain itu ke teman-teman saya yang seniman. Sekolah bubar, saya bilang gitu kan. Karena mereka bisa belajar dari YouTube untuk mencampur warna. Karena itu, misalnya bikin warna kulit orang itu adalah campuran warna komplementer. Misalnya kulit orang tuh untuk bikin gelap bukan dikasih warna hitam, tapi warna lawannya coklat dikasih warna biru sedikit. Dan itu dia dapat di YouTube. Dulu guru-guru saya, dosen-dosen saya ngajarin tokoh-tokoh seniman itu. Tapi sekarang mereka bisa belajar dari YouTube atau apa. Yang lebih penting lagi, sebenarnya bukan teknis belajarnya, menjaga semangatnya sebenarnya. Saya lihat itu supaya mereka apa namanya ya, haus terus. Itu PR juga buat saya. Gimana anak saya supaya tidak cepat puas, dia belajar terus. Yang kemarin tuh yang kecil sempat belajar anatomi kemarin, terus sekarang mulai bosen lagi. Terus saya ajak untuk belajar ini, dia nggak jawab. Ya, apa yang membuat tertarik dia gitu loh. Ya. Walaupun saya mancing-mancing juga, kalau saya habis bikin karya, saya tanya, warnanya udah bagus belum, Dek? Oke, biasa. Nyebelin kalau dia udah ngomong gitu. Ya, saya libatkan untuk bertanya. Tapi seperti orang bilang, saya tidak pernah mengajarkan secara langsung, tapi saya kasih mereka contoh ya. Saya maunya segini standarnya. Jadi kalau saya nggak suka, saya berani ulang gambarnya. Itu. Yang gede udah mulai begitu tuh. Kadang-kadang jadi mulur waktunya. Kasihan bosnya jadi marah-marah kan, ketika dia maunya perfect kan. Ya begitu jadinya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Pak Yasir, terakhir Pak Yasir ya dari saya Pak. Oke, monggo. Selama ini kan meskipun baru beberapa kali sih, saya kan selalu komunikasi, saya beberapa kali komunikasi dengan Pak Yasir melalui Messenger di Instagram. Ya, apakah Pak Yasir punya media lain ini untuk komunikasi? Katakanlah nanti ada yang pengen bertanya, apapun itu selain media Instagram, apakah Pak Yasir berkenan untuk memberikan nomor WA katakanlah? Ya, monggo, boleh. 0811
16 33 67 0811 16 16 33 33 67. 67 8 triple satu Pak ya? Iya, nomor lama itu. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, monggo. Baik. Ada lagi tuh. Ini karena waktunya juga sudah mau habis, mungkin sebagai penutup Pak Yasir bisa di-share satu atau dua hal buat kita semua yang ada di sini, gitu ya. Bagaimana kita bisa seperti Pak Yasir gitu loh, ngerjain sesuatu yang memang happy, yang menyenangkan gitu ya, setiap hari dan membahagiakan, karena itu menjadi sangat penting. Itu memperpanjang usia penuh keberkahan, itu adalah hidup dengan bahagia dengan pilihannya, kan gitu ya. Silakan Pak Yasir sebagai penutup. Ya, terima kasih teman-teman mau dengar atau memberi kesempatan saya untuk berbagi apa yang saya tahu, dan saya dalam berseni ini saya udah katakan tadi bahwa saya mencari diri saya, mencari tahu diri saya. Kadang-kadang ada tanda-tanda suatu yang diri kita memberi tanda kepada kita, dan mediumnya melalui karya. Dan itu saya tunggu-tunggu banget. Misalnya, bukan berarti meramal mau apa ke depan, enggak. Kamu lagi ngapain ya, Sir ya? Kamu ternyata terganggu sama ini ya. Kamu punya harap sama ini ya. Dan itu saya seperti, dan dialognya itu tidak bentuk komunikasi verbal. Kadang-kadang ya seperti teman-teman juga pernah dengar musik atau ngelamun aja. Lagi ngelamun itu kalau ditanya orang, gue ngelamun kayak apa toh? Nggak ngerti, lupa saya ngelamun apa ya. Tapi suatu kita masuk ke alam lain, dan saya ketika melihat karya sendiri atau lagi buat itu bentuk komunikasi intens antara saya dengan diri saya. Dan makanya saya bilang ibadah itu kan jadinya diem aja. Dan saya juga nggak tahu teman-teman ini apa yang ini, mungkin karena saya seperti orang baru seperti baru lepas dari mana itu, jadi seperti nyari jalan, dan enak banget ya. Pernah jenuh nggak? Pernah. Dan kalau jenuh saya biasanya bikin yang lain, tapi tetap bidang kamar, saya main cat air atau apa. Kemudian biasanya komunitas saya akan nanya, Sir, kapan kok kamu nggak bikin karya lagi? Itu seperti diingetin lagi. Makanya bersosialisasi tetap perlu, tetap penting. Dan kita bicara melalui karya. Biasanya teman-teman tuh bisa tahu, itu teman-teman yang intens dengan saya, yang sama-sama seniman, kamu lagi mikir ini, bisa tahu, bisa ketawa gitu kan. Kamu udah mulai intens nih, mulai apa gitu loh. Dan buat saya sih tetap perlu bersosialisasi dalam berkarya. Dan ya saya saya belum ketemu yang lain, tapi beberapa keinginan saya mulai hilang, yang menurut saya dulu bad habit. Sejak saya pensiun bikin karya, ini adalah tahun kedua saya berhenti merokok. Jadi saya senang banget berhenti merokok. Iya, tapi itu jadinya saya jadi doyan makan, Bu Rasti. Itu yang bahaya itu. Kalau saya dari dulu doyan makan, jadi jangan sampai berhenti terus akhirnya rokok, kan jadi salah juga ya. Salah juga. Jadi gila, ini makan terus, tapi saya suka saya tidak ada keinginan untuk merokok. Jadi nyium bau rokok sekarang juga udah males gitu kan. Ya, ini positif ya? Nih. Jadi positif nih saya sejak bikin karya, itu yang saya rasakan langsung ya. Tapi yang rasakan itu adalah bahagianya itu kok, Bu Rasti. Saya bahagia banget. Siapa sih orang nggak mau bahagia? Jadi saya lakukan itu tiap pagi, terus saja. Itu sebenarnya sih. Karena sesuai ya. Jadi itu ada internal motivasi. Mudah-mudahan
ini membawa, buat saya ini sangat membawa banyak sekali pencerahan dan manfaat gitu. Pak Awal ada yang mau disampaikan, silahkan. Untuk sementara belum, nanti aja Japri si Pak Yasir aja. Oh, Sedap. Halo Om, Baik. Japri aja Om. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Yasir waktunya. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya. Kalau dari yang menunjukkan keberminatan cukup banyak gitu. Saya nggak tahu mungkin ada kendala apa di Jakarta gitu. Tapi ini saya rekam dan akan kita tayangkan mungkin di salah satunya di channel Sigendo untuk beberapa waktu lamanya. Mudah-mudahan selalu sukses ke depannya, Amin. Pak Yasir, Oke. untuk terus bisa berkarya dan membagikan kebahagiaannya ke banyak orang, gitu. Karena dengan tidak hanya dengan ilmunya, tetapi dengan karyanya, dengan karya. Ngelihat karyanya aja udah bahagia ya, itu adalah bagian dari ibadah. Ya, bagian dari ibadah saya. Kalau pusing-pusing, saya juga suka kepoin Instagramnya atau apa, just to look at the karya gitu. Saya pikir itu adalah inti utama dari ibadah seni. Ketika karya kita bisa dinikmati banyak orang dan memberikan lebih banyak kebahagiaan pada banyak orang. Amin. Terima kasih banyak Pak Rudi Wibowo, Pak Awal, Bu Dwi, Diana, Indrani, Hafisa, gitu, Bu Neni tadi, ada Mbak Wati sama Ayu, dia izin duluan karena ada kelas lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa lagi nanti di acara-acara yang lain. Terima kasih semuanya ya. Makasih banyak sharingnya Pak Yasir, Bu Rasti. Mungkin kita boleh foto dulu kali ya. Sampai lupa mau foto. Gimana caranya foto? Di onin mungkin ya kameranya. Maaf, aku nggak bisa ikutan foto. Bu Neni udah ada fotonya dan nggak apa-apa nanti. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.